Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada sesi video pembelajaran uji sensori. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan persiapan sampel ya. Kalau sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan persiapan fasilitas dan persiapan panel, maka kali ini kita akan bahas bagaimana menyiapkan sampel uji ya. Tentu perlu pemahaman yang khusus dan juga terkait dengan nanti di beberapa perusahaan atau ini kasusnya akan beda-beda ya. Jadi seperti apa jenis produknya atau penggunaan produknya itu yang nanti akan mempengaruhi bagaimana kita menyiapkan sampelnya. Nah, setelah mengikuti video ini, nanti diharapkan mahasiswa bisa menyiapkan sampel dengan benar dan baik pada saat pengujian sensori, minimal pada saat penelitian untuk tugas akhirnya. Oke, jadi sampel ini kan tadi sebelumnya kita sudah sampaikan sifat-sifatnya dan juga sensor yang bisa mendeteksi atau bisa menilai dari sifat-sifat tadi. Nah, salah satunya nanti ada yang menggunakan indera pencicip ya, menggunakan indera pencicip. Maka artinya menggunakan indera pencicip kemudian kemungkinan itu ada sampel yang tertelan ya, meskipun SOP-nya harusnya dibuang atau dikeluarkan dari mulut, hanya ditahan begitu ya. Nah, oleh karena itu syarat sampel ini karena ada kemungkinan tertelan, maka syaratnya sampel harus aman untuk panelis, karena nanti yang bertanggung jawab terhadap keamanan atau keselamatan panelis pada saat pengujian atau akibat dari pengujian itu adalah penyaji ya, makanya harus hati-hati. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita membuat perlakuan, kalau di THP kan biasa ya, ada perlakuan misalnya konsentrasi pengawet, kemudian nanti ada lama penyimpanan. Nah, itu artinya kan nanti ada satu perlakuan yang barangkali nanti sudah rusak pada saat waktu diuji. Nah, kalau seperti itu maka kita sarankan jangan memilih parameter yang nanti pengujiannya menggunakan indera pencicip ya. Jadi cukuplah dengan penampakannya, mengamati penampakannya atau baunya ya, atau teksturnya. Mungkin teksturnya kemudian berlendir, teksturnya itu kan sudah tidak layak kalau kita masukkan ke dalam mulut. Nah, ini hati-hati, ini si penyaji harus paham banget ya, dan sebagai panel kita juga kalau sudah kelihatannya makanan itu tidak layak atau ada tanda-tanda kerusakan, ya kita jangan mau untuk mencicip ya. Tapi kalau mengamati yang lain oke, gitu. Jadi yang tidak berisiko makanan tadi masuk ke dalam tubuh kita oke. Misalnya hanya dicium baunya, walaupun baunya sudah nggak enak, nggak apa-apa, nggak membahayakan, kira-kira seperti itu. Kemudian ini yang diuji adalah sampel. Nah, seperti uji yang lain, maka sampel ini harus representatif ya. Kalau untuk penelitian S1 katakanlah buat sirup 1 liter itu mungkin untuk mengambil untuk sampel mudah ya, diaduk-aduk diambil, dibutuhkan katakanlah 100 mili misalnya. Nah, tapi kalau di perusahaan tentu kan jumlahnya besar. Nah, ini harus benar-benar mewakili, intinya seperti itu ya, mewakili dari populasinya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi terkait dengan sampel ini adalah berapa jumlah sampel yang kita butuhkan ya untuk uji sensori. Nah, ini kan juga tergantung nanti harus dihitung sesuai dengan berapa jumlah panel yang terlibat ya, yang kita gunakan untuk uji. Kalau uji-uji kesukaan kan harus banyak nih. Kemudian satu kali pengujian, satu sajian itu kita butuh berapa gram misalnya. Ya. Nah, itu harus kita siapkan. Nah, kadang-kadang
tidak sama dengan uji yang lain. Kalau uji kadar air, ya cukuplah 10 gram misalnya. Nah, kalau untuk uji sensor ini kan satu kali sajian harusnya ditarik, diganti. Nanti untuk panelis yang baru kita sajikan sajian yang baru. Jadi jangan bekasnya atau sisa dari pengujian sebelumnya itu sudah tidak bagus ya. Jadi seharusnya yang baru, memang sampel yang belum diaduk-aduk, belum diacak-acak oleh panelis sebelumnya. Oleh karena itu memang harus hitung ya, terutama kalau uji kesukaan pakai 50 panelis gitu, yang dikalikan saja bisa jumlahnya bisa banyak. Nah, ini contohnya misalnya satu sajian 30 gram. Kalau 50 panelis berarti sudah ada 1.500 ya, 1.500 gram, 1,5 kilo. Jangan kemudian nanti unit percobaannya hanya 1.000 gram, sementara yang untuk uji sensori saja sudah diperlukan 1.500 gram, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini. Oke, kemudian sampel itu harus dipersiapkan secara khusus ya. Nah, mungkin untuk ada beberapa sampel ya sudah disajikan begitu saja ya. Artinya disajikan tidak ada treatment, tidak ada persiapan khusus. Misalnya apa? Misalnya dodol gitu ya, paling dipotong begitu ya, tapi tidak ada dipanaskan dulu, tidak dilarutkan, tidak diseduh misalnya. Tetapi ada sampel-sampel yang harus dipersiapkan terlebih dahulu ya. Contohnya misalnya kopi bubuk ya, kopi bubuk ini untuk uji cita rasa, untuk kopi lah ya. Untuk uji cita rasa maka ada aturannya, nanti saya jelaskan berikutnya khusus ya, untuk karena sudah ada SOP standarnya. Itu ada tahapan-tahapan atau SOP termasuk ini berapa gram, kemudian air, jumlah air dan suhunya ya, kemudian suhu pada saat penilaian. Ini tidak bisa sembarangan ya. Sudah ada standarnya sehingga nanti hasil ujinya itu kalau SOP pengujiannya sudah standar, itu nanti siapapun yang menguji akan sama gitu ya, diharapkan akan seperti itu. Nah, kemudian juga perlakuan antar sampel harus sama ya. Jadi persiapan sampel ini bukan perlakuan ya, bukan perlakuan yang dibedakan, bukan. Tapi sampel ini perlakuannya adalah ada di proses sebelumnya ya. Katakanlah kalau mahasiswa penelitian membuat membuat kopi misalnya dengan tingkat sangrai atau dengan perbedaan mutu kopi bijinya misalnya. Nah, itu perlakuannya, tetapi setelah jadi sampel, nah persiapan yang benar ya tadi, bagaimana menyeduhnya, berapa banding berapa, yang itu yang harus sama, antar sampel harus sama ya. Seperti itu. Kemudian ada beberapa sampel tadi diseduh. Kemudian kalau misalnya contohnya sampelnya itu bumbu ya, bumbu instan begitu. Misalnya bumbu nasi goreng instan, sekarang kan banyak, ada yang mengembangkan rasa baru misalnya. Ya nanti persiapan sampelnya seperti apa ya, harus diberi zat pembawa ya. Istilahnya zat pembawa itu zat lain yang memang biasa digunakan untuk aplikasi bumbu instan nasi goreng tadi ya, tentu ditambahkan ke nasi, dibuat nasi goreng. Nah, itu persiapan sampelnya adalah membuat sampel tadi menjadi nasi goreng. Yang dicicip adalah nasi gorengnya, bukan bumbunya. Kalau bumbunya kan intensitasnya terlalu tinggi. Demikian juga kalau misalnya sambal ya, sambal yang tentu sambal itu bukan produk yang dimakan sendiri, tetapi juga bersama yang lain, itu juga harus ditambahkan atau disandingkan dengan zat pembawa, misalnya kentang goreng ya, misalnya seperti itu. Oke, nah ini contoh persiapan sampel kopi menurut standar SCAA 2015. Nah ini detail ya. Jadi harus disiapkan mulai dari menyangrai, jadi kopinya silahkan kopinya itu kopi apa ya, jadi
tergantung dari perlakuannya di depan. Kemudian disangrai pada level medium, ya sekitar 8-12 menit. Medium itu suhunya kalau nggak salah tertentu ya, sudah ini saya nggak hafal. Jadi ada semakin tinggi itu nanti akan menghasilkan tingkat sangrai yang semakin hitam. Nah ini medium, biasanya paling tidak dikenal ada light, medium, dan yang berat, ya. Berat atau yang penyangrainya sampai hitam. Kemudian setelah itu disimpan sampai 8-24 jam. Artinya harus dihitung ini penyangraiannya juga tidak boleh terlalu lama, tapi 8-24 jam sebelum pengujian. Ya, sebelum pengujian. Nah, ini mungkin supaya dingin, supaya ya memang prosedurnya seperti itu. Kemudian penggilingannya dilakukan pada saat mau dilakukan uji cita rasa atau cupping. Nah ini juga menggilingnya dengan gilingan khusus, gilingan yang kecil dan digiling per cup ya, per cup sekitar 8,25 gram per 1 cup atau 1 cangkir ya. Nah kemudian ini juga saringannya atau ayaannya yang 20 ml ini harus sama, ya, harus sama. Kemudian nanti diseduh. Setelah itu diseduh dengan 150 ml air panas tanpa gula, ya, tanpa gula. Jadi perbandingan gram sama ininya itu sama, ya, pada suhu 93 derajat Celcius. Kemudian dibiarkan selama 4 menit. Nah setelah itu mengaduk permukaan larutan kopi dengan cara mendekatkan hidung ke gelas cupping untuk menilai aroma. Jadi nanti masing-masing parameter itu pengujiannya mana yang duluan karena terkait dengan suhu ya, karena setelah penyeduhan itu kan suhu semakin menurun. Nah, kapan masing-masing parameter itu dinilai itu harus berpedoman pada ini. Memang agak ribet ya, agak ribet. Nah, kemudian setelah itu membersihkan buih pada permukaan larutan dengan menggunakan 2 sendok. Jadi ada caranya dengan menggunakan 2 sendok, buihnya diambil gitu ya. Kemudian setelah suhu mencapai 70-73 derajat Celcius, itu kopi siap dianalisis atau dinilai dengan cara untuk melihat rasa dan aromanya dengan cara diseruput ya dengan kuat itu. Sehingga aromanya masuk ke rongga hidung. Nah, setelah itu kemudian memberikan nilai secara keseluruhan. Nah, ini parameternya juga ditentukan, aroma atau fragrance ya, flavor, aftertaste, acidity, body, balance, uniformity, keseragaman rasanya, sweetness-nya, clean up, overall, dan defect jika ada. Nah, masing-masing ini juga ada penjelasannya, tetapi tidak kita bahas di sini ya, kecuali nanti kita mau mau praktek. Nah, kita harus paham apa penilaian flavor itu yang seperti apa, aftertaste itu yang seperti apa, itu nanti ada penjelasan lanjutnya ya. Seperti itu. Kemudian pengamatan masing-masing tadi itu juga ada batasan waktunya ya. Jadi 15 menit ini untuk fragan, 0,4 menit aroma ya. Kemudian 4-6 menit break dan seterusnya. Ya ini memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga karena ini terkait dengan kapan tepatnya parameter tadi dinilai terkait dengan suhu ya. Terkait dengan suhu. Oke, ini satu contoh saja untuk penyiapan penyiapan sampel ya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana menyajikan sampel? Penyajian sampelnya seperti apa? Jadi persajian per sampel itu tergantung dari produknya. Kalau padatan itu sekitar 30 gram. Kalau cairan sekitar 15 mili. Ini sebenarnya pedomannya kira-kira bisa untuk mengulang pencicipan 3 kali ya. Intinya seperti itu, karena apalagi kalau ranking atau scoring itu kadang-kadang kalau ada 6 gitu kita lupa tadi nyicip yang ini. Waduh, setelah dibandingkan kita kan agak bingung tadi mana ya yang lebih
manis atau lebih lembut teksturnya misalnya, itu ada peluang untuk mengulang pencicipan itu. Nah, kemudian sampel itu disajikan tidak boleh ada kode-kode lain, tetapi harus menggunakan kode 3 angka acak. Kenapa? Ini khusus untuk uji sensori ya. Biasanya kan kalian kalau penelitian itu menggunakan kode-kode perlakuan, ya misalnya T1, L5 gitu ya, kombinasi dari faktor 1 dengan antara faktor 1 dengan antara faktor 2 misalnya. Nah, tidak boleh dipakai itu. Jadi memang standarnya harus menggunakan 3 angka acak. Supaya apa? Supaya blend ya tidak terdeteksi atau tidak menimbulkan persepsi bagi panel. Panel itu tidak boleh tahu informasi-informasi perlakuan dan seterusnya yang ada pada sampel. Dia hanya diminta untuk menguji sifat sampel yang disajikan. Ya, jadi tidak boleh, oh tadi perlakuannya ini loh diperlakukan dengan beberapa konsentrasi pengawet misalnya. Nah, itu nanti akan menimbulkan persepsi-persepsi yang akan mempengaruhi pengujian sifat sensorinya. Jadi justru tidak boleh, makanya di blend atau dikaburkan dengan menggunakan 3 angka acak. Ya, 3 angka acak ini dianggap sulit untuk dipersepsikan. 3 angka acak juga nggak boleh 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5 gitu juga nggak boleh. Yang benar-benar acak ya, diacak, jadi tidak beraturan. Kemudian pada suhu berapa disajikan atau disajikan itu pada suhu biasa dikonsumsi. Tadi sudah terlihat kalau untuk kopi pada saat menyeruput itu sekitar 70 derajat Celcius. Kenapa? Karena ya orang itu tidak mungkin baru diseduh langsung diminum. Itu kan nanti bisa merusak justru merusak ini ya saraf-saraf pencicipnya gitu ya. Kita kan pernah kebal kayak nggak ada rasa itu kalau kita habis makan terlalu panas atau teriritasi terlalu pedas misalnya. Itu. Kemudian apakah perlu zat pembawa? Tadi zat pembawa itu jika diperlukan. Tadi salah satunya adalah kalau dia intensitasnya tinggi, sambal misalnya. Atau dia memang berupa bumbu, kan orang nggak biasa mengkonsumsi bumbu, maka ya kita harus persiapkan dulu menjadi satu masakan tadi. Kalau nasi goreng, bumbu nasi goreng ya jadi nasi goreng, bumbu soto ya jadi soto, gitu ya. Jadi jikalau tidak perlu misalnya snack gitu ya, snack misalnya cookies gitu ya, tidak perlu zat pembawa. Jadi tergantung dari kasusnya. Nah, suatu saat diperlukan pembanding atau reference, misalnya uji duo trio ya, harus ada referensinya ya. Meskipun sebenarnya referensinya itu sampel kita sendiri, tidak harus sampel orang. Tetapi kadang-kadang ini pembandingnya misalnya 0 atau tidak perlakuan, ya bisa saja. Atau kalau kita tidak tahu mutu standar mutu yang terbaik itu seperti apa, bisa saja kita menggunakan produk yang dianggap standar ya, yang sudah diterima banyak orang dan ya itu dianggap memenuhi persyaratan. Nah, misalnya kecap gitu. Nah, kita kan bingung kecap ini yang seperti apa, misalnya kekentalannya. Nah, kita ambil saja sebagai reference, kita membuat perlakuan, kemudian kita bingung kekentalan yang baik kecap itu seperti apa. Kalau tidak ada angka yang di dalam standar, misalnya ukuran tertentu, atau kita masih relatif, nah itu bisa kita ambil pembanding misalnya kecap A gitu ya yang sudah dianggap baik. Nah itu nanti dibandingkan dengan itu. Kemudian di dalam penyajian ini biasanya kan satu set sampel. Kemudian juga ada penetral. Ya, penetral ini bisa air biasa, air minum dalam kemasan atau air mineral misalnya. Atau air hangat, atau mungkin crackers tawar, atau irisan apa, tergantung dari ini. Kalau memang bisa netral dengan air biasa, ya dengan air biasa. Tapi kalau
harus dengan air hangat, misalnya, yang berlemak-lemak itu yang agak susah. Itu boleh, bahkan menggunakan irisan apel juga boleh. Yang penting bisa menetralisir, ya. Itu kemudian di dalam satu sajian itu untuk panel yang tidak terlatih itu maksimal 6 sampel setiap penyajian. Nah, ini masalahnya biasanya mahasiswa mempunyai perlakuan kombinasi misalnya 3 kali 4 ya, faktorial misalnya. Ada ini Bu, bagaimana? Sampel saya itu ada 12 gitu. Ya bisa diakali dengan cara menyajikan 2 kali. Sajian yang pertama 6 sampel, kemudian sajian yang kedua 6 sampel berikutnya. Dengan panel yang sama, panelnya paling tidak diminta jeda dulu, kemudian nanti masuk lagi untuk menguji sajian yang kedua. Jadi bisa diatur ya, sehingga tetap nanti hasilnya itu diharapkan tidak ini, daripada kita paksakan 12 sampel, kalau 12 sampel hanya diuji rasanya saja mungkin masih enak ya, masih bisa lah ya. Tapi kalau sudah yang diuji adalah rasa, aroma, tekstur, kemudian yang salah itu kemudian penerimaan keseluruhan. Nah, ini kan salah, kalau penerimaan keseluruhan itu udah uji beda sudah metode uji yang lain. Jadi alatnya saja sudah harus beda gitu ya. Jadi jangan pernah dijadikan satu antara uji beda dengan uji kesukaan. Satu kuesioner, satu panel yang sama, itu jelas salah. Ya, jelas salah. Artinya penempatan kebutuhannya juga uji kesukaan itu juga sebenarnya pada produk unggulannya. Jadi kalau dari riset dan development itu sebelum diproduksi besar-besaran kita jajaki dari sekian perlakuan kita sudah dapat satu yang kita anggap baik dari uji-uji beda tadi. Kemudian satu ini yang kemudian kita ujikan secara hedonik, kira-kira bagaimana penerimaannya. Jangan dicampur aduk jadikan satu, itu tidak pas dan tidak tepat yang jelas, karena alatnya saja harusnya beda. Ya. Oke, saya kira untuk penyajian sampel cukup sampai di sini. Selamat berlatih. Nanti akan saya berikan satu kasus untuk didiskusikan supaya pemahaman terkait dengan persiapan sampel itu menjadi lebih mantap ya. Demikian saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.